Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Saham yang kita akan sharing kali ini adalah PT Mayora Indah Tbk ya. Kode sahamnya Mayor atau MYOR di tanggal 6 Agustus 2023. Ini video hari Minggu tanggal 6 Agustus ya. Harga penutupan hari Jumat kemarin Mayor harganya 2530 ya, naik 1,2% dibanding hari sebelumnya. Nah, hal menarik apa yang kita akan cermati di saham Mayor ini? Nanti kita akan melihat bagaimana kinerjanya di kuartal 2 2023 sebagaimana yang sudah dirilis di laporan keuangannya. Kita akan bandingkan dengan periode sebelum-sebelumnya tentang kinerja keuangan tersebut ya. Kemudian bagaimana posisi harga sahamnya saat ini ya. Apakah menarik untuk kita entry di harga 2530? Apakah kita harus menunggu dulu koreksi harganya ataukah bagaimana peluang kenaikan serta potensi profit atau juga potensi penurunan dari harga saham Mayor ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dari rekapan kinerjanya dalam poin EPS ya. Rekapan EPS kuartalan yang ditampilkan dan kuartal terakhir adalah terupdate 2023 kuartal 2. EPS-nya turun, kuartal 2-nya 22 ya, turun dibanding kuartal 1 yaitu 33. Namun secara semesteran naik, yaitu dari sebelumnya di semester 1 2022 itu 30 IPS-nya dan di 2023 semester 1 naik menjadi 55 ya. Kenaikannya sangat tinggi, sangat signifikan untuk kinerja laba dari Mayora Indah ini teman-teman. Dan kalau kita melihat secara tahunan ya, diprediksi untuk tahun 2023 ini IPS-nya akan mencapai Rp109 per lembar sahamnya. Rp109 ini naik sebesar Rp22 dibandingkan dengan Rp87 di tahun 2022 ya. Ini hal yang bagus di mana kenaikannya kira-kira 20%-an ya dari tahun sebelumnya, dan ini adalah pertumbuhan kinerja perusahaan yang sangat bagus ya. Jika perusahaan bisa bertumbuh sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk profitnya teman-teman. Dan kita lihat dari tahun ke tahun justru ada penurunan di tahun 2021 ya, hanya 53 IPS-nya. Malah tahun sebelumnya 2020 waktu ada pandemi itu malah masih bagus untuk IPS-nya ya. Namun ada koreksi dalam di 2021 sebelum akhirnya sekarang bisa recover 2022 dan dilanjutkan di 2023 ini teman-teman. Dividen payout rasionya berapa? Payout rasionya kisaran 40-50% ya. Kemudian pembayaran dividennya di sekitar bulan Juli biasanya. Dari payout rasio tersebut yield-nya berapa? Yield-nya tidak begitu besar teman-teman ya, hanya 1,3% untuk dividen yield-nya. Jadi mending tidak usah dipertimbangkan untuk dividen yield-nya. Ya barangkali hanya sekedar untuk memastikan bahwa perusahaan memang profitnya nyata ya, ada laba, ada cash yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan yang buktinya bisa dirasakan, bisa diterima oleh investor, oleh pemegang saham sebagai dividen yang dibayarkan kepada mereka ya. Tapi secara nominal, secara yield dividen persentase memang kecil. Oke, kita lanjutkan dari fundamentalnya dulu teman-teman ya. Kita lanjutkan fundamentalnya. Untuk nilai bukunya per lembar saham adalah 584. Jadi untuk PBV dari Mayora Indah ini adalah 4,33 kali ya, PBV-nya 4 kali dari harga 500-an tadi, sehingga harga sahamnya 2.500-an. Kemudian pernya 23 ya. Jadi perbandingan antara harga dibandingkan dengan laba per lembar sahamnya sebesar 23 kali lipat ya. Ini artinya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke DER-nya berapa. DER atau rasio perbandingan antara hutang dengan modal dari perusahaan. Nilainya adalah 79,41%. Ini masih cukup bagus untuk DER-nya ya, masih di bawah 1 kali. Nah, kita kembali lagi ke PBV tadi teman-teman. Jadi PBV-nya 4 kali lebih ya, memang untuk perusahaan-perusahaan yang
labanya terus bertumbuh dari tahun ke tahun, pasar cenderung menghargai sahamnya dengan harga yang premium ya. Baik itu PBV-nya maupun PER-nya biasanya dihargai mahal ya, berkali-kali lipat dari yang dikatakan PBV normal, misalkan 1 kali, dan PER normal misalkan 10 kali. Nah, untuk perusahaan yang terus bertumbuh labanya biasanya poinnya lebih dari itu ya, berkali-kali lipat. Namun tentunya dengan catatan kinerja mereka selalu meningkat dari tahun ke tahun. Next, kita lihat bagaimana akumulasi atau pertumbuhan pergerakan laba mereka tersebut ya, pendapatan dan juga laba ternyata bertumbuh ya dari tahun 2018, 19, 20 sampai dengan 2022. Dan margin keuntungan bersih atau net profit margin untuk sekarang berkisar di kisaran di atas 8%. Sempat turun jauh di 2021 ya, marginnya hanya 4%-an net profit marginnya. Kemudian dari sisi neraca menunjukkan peningkatan aset dan juga ekuitas ya. Aset untuk grafik yang berwarna biru, kemudian ekuitas grafik yang berwarna kuning. Kemudian DER-nya, debt to equity ratio-nya ternyata yang 79% tadi ya untuk DER saat ini itu angkanya menurun ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di 2018 sempat menyentuh di atas 100%, kemudian terus turun dan akhirnya di kisaran 70-80%. Ini prestasi yang bagus dari sisi neraca mereka. Kemudian kita lihat payout rasionya kisaran 40-50% ya. Bisa dilihat dividen payout ratio di grafik tersebut diperlihatkan dengan garis berwarna biru. Terakhir di kisaran sekitar 40%-an, lalu earning per share-nya, EPS-nya, grafik atau garis yang berwarna pink ya, earning per share-nya juga ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nah, kita akan lihat dari angka PER dan PBV tadi ya yang saya sampaikan di depan, kita lihat PER dan PBV-nya berkali-kali lipat ya, jauh di atas angka PER dan PBV patokan penilaian secara baku ya, yaitu PBV 1 maupun PER 10 kali. Namun kita akan melihat apakah untuk kondisi PER dan PBV dengan skor tersebut di saham Mayora Indah ini tergolong mahal ataukah masih murah. Kita akan melihatnya dengan metode rata-rata teman-teman ya. Rata-rata yang pertama, rata-rata PER dalam 5 tahun terakhir. Nah, rata-ratanya ada di skor 31,84. Dan jika dikalikan dengan angka IPS-nya, IPS saat ini ya 112, maka harga wajar dari metode penilaian menggunakan rentang PI ini, rentang rata-rata PI 5 tahun, maka harganya seharusnya 3.571, jauh di atas harga saat ini ya 2.530 untuk harga saham Mayora Indah. Sebagaimana kita lihat di grafik untuk current PE rasio saat ini tanggal 6 Agustus itu ada di skor 22,56. Di grafik yang berwarna biru teman-teman ya, skornya 22,56. Kemudian mean PE standard deviation-nya untuk saat ini di rentang rata-rata 5 tahun terakhir adalah 31,84 ya. Maka per saat ini masih di bawah per rata-rata 5 tahunan. Seperti itu kesimpulannya teman-teman ya. Dan angkanya seharusnya harganya berapa, harga sahamnya berapa, barusan ya yang kita hitung 3.571. Nah, kemudian secara rata-rata PBV 5 tahun terakhir skornya adalah 5,19. Nah, rata-rata PBV 5 tahun terakhir ini masih di atas PBV saat ini 4,33. Jadi masih lebih murah ya untuk PBV saat ini di 4,33 kali ya jika dibandingkan dengan rata-rata PBV dari Mayor ini selama 5 tahun terakhir. Kemudian kita akan hitung dengan PBV rata-rata 5,19 ini dikalikan dengan book value saat ini yaitu 584,05, maka dihasilkan harga wajar seharusnya menurut metode perhitungan rata-rata PBV 5 tahunan adalah 3.031. Nah, itu dia teman-teman ya, baik secara penilaian PE band maupun PBV band, harga saat ini untuk Mayora Indah masih tergolong murah teman-teman ya. Dan kedua metode ini baik
PE Band maupun PBV Band meletakkan angka rata-rata atau angka wajarnya di kisaran 3.000 sampai 3.500 untuk harga saham Mayora Indah. Lalu udah secara grafik pergerakan harga kita lihat teman-teman di gambar ya, di grafik. Saat ini di tanggal 6 Agustus 2023 harganya 2.530. Ini di atas garis MA20, di mana garis MA20-nya ada di harga 2.490 ya, dan masih di bawah garis MA50 di angka 2.600. Nah, dengan kondisi grafik seperti ini, maka kita bisa proyeksikan bahwa target harga jika menembus MA 50 nanti kita harapkan akan bisa berlanjut ke harga tertingginya di titik support, di titik resisten kira-kira di harga 2.800 ya. Dan untuk titik supportnya kita lihat titik terendah di rentang beberapa minggu dan bulan terakhir ini ada di kisaran 2.350-an ya. Dan kalau kita melihat grafik ini masih menunjukkan tren penaikan ya, masih menunjukkan uptrend, dia masih berada di garis MA5 dan di atas garis MA20. Kita akan tunggu apakah uptrendnya berlanjut hingga menembus ke garis MA50 dan melanjutkan kenaikannya sampai ke titik resisten tadi ya di 2.800-an. Nah, dari target harga 2.800 tadi berapa persen target profit yang bisa kita harapkan? Maka kita hitung 2.800 kurangi harga saat ini 2.530, maka persentase profit yang bisa kita targetkan dengan kondisi seperti yang barusan saya sampaikan ya, sebesar 10,67% ya, kira-kira 10% lah target profit untuk jangka pendek dari saham Mayora Indah ini. Kemudian titik support atau barangkali teman-teman yang sudah hold sahamnya dan pengen hold, dan jika nantinya akan memutuskan untuk averaging down, kira-kira di harga berapa kalau akan mengambil averaging down di titik supportnya, maka supportnya kira-kira ada di angka 2.350 ya, seperti yang tadi kita lihat di grafik di angka minus 0,07 ya, kira-kira seperti itu dibandingkan harga saat ini ya. Jadi resistennya di angka 2.800-an dan supportnya di 2.350-an, dan persentasenya upsetnya 10%, downsetnya minus 0,07%. Sorry, minusnya 7% ya, minusnya 7%. Dan Oke, nah angka target profit maupun titik support ini tentunya untuk rentang waktu barangkali tidak terlalu panjang ya, namun juga tentunya bukan untuk target untuk scalping, mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang pakai strategi swing trading ya, atau trading dalam jangka pendek sampai dengan menengah. Rentang waktunya berapa? Kalau menurut opini saya antara mingguan sampai bulanan ya, dalam jangka waktu 1 minggu sampai dengan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena sambil kita pantau lagi perkembangan kinerjanya, dirilis laporan keuangan kuartal berikutnya. Jadi paling lama kira-kira 3 bulan lah ya, dari mingguan sampai 3 bulanan. Next, Mayora Indah ada pemberitaan apa di media? Kita lihat secara garis besar pemberitaan tentang kinerja perusahaan ya. Yang pertama ada beban pokoknya turun sehingga laba Mayora Indah melesat 87% ya. Dan yang kedua ada tentang ini ya, ada tentang langkah perusahaan dalam merealisasikan capital expenditure atau belanja modal sebesar 400 miliar di tahun ini. Dan 400 miliar itu digunakan untuk apa? Diterangkan di headline berita ini untuk pembangunan pabrik baru, teman-teman ya. Nah, pabrik baru tentunya ada kesimpulan yang bisa kita tarik dari langkah perusahaan ini, yaitu belanja modalnya digunakan untuk ekspansi teman-teman, dengan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan pabrik baru ya. Ini sesuatu yang bagus untuk pertumbuhan perusahaan ke depannya ya, karena ada langkah ekspansi dan diharapkan bisa lebih memperbesar skala dari operasional perusahaan. Next, di paling bawah sebelah kanan kita lihat headline berikutnya, yaitu Mayora Indah atau Mayor menargetkan laba bersih melesat 32% di 2023.
Jika tadi di rangkuman IPS saya sampaikan kenaikannya sekitar 20% ya, dari 80-an sekian menjadi 100 sekian untuk IPS-nya, ternyata perusahaan menargetkan lebih dari itu. Perusahaan Mayora Indah ini menargetkan pertumbuhan labanya 30% ya. Artinya di kuartal-kuartal berikutnya yang tersisa di 2023 ini, Mayora Indah di targetnya masih menargetkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi lagi ya, sehingga target pertumbuhan laba 30% tadi bisa mereka capai. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kali ini untuk saham Mayora Indah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka silahkan di like dan di subscribe channel ini. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Ada opini teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.